So today pengajarannya mengenai Sabbath. Of course, it's about stopping. Tentu pelajaran ini dan kehidupan ritme Yesus banyak ditentang. Tidak menjadi sesuatu yang naturally dipeluk. Karena dari bayi kalian gak akan tetap remain bayi. Untuk menjadi bayi yang merangkak, dari merangkak sampai berjalan, menjadi anak kecil, menjadi anak usia PAUD, sampai ke anak toddler, sampai menjadi a child, sampai menjadi ABG, remaja, sampai menjadi young adolescent, dewasa muda, sampai become adult. It's a process. And setiap baby sampai menjadi adult, lihat hidup kita. Bukankah kita melalui banyak tantangan hidup kita? Even a young man mengalami banyak tantangan. Betul apa tidak? Tantangan keluarga, tantangan pelajaran, dibully di sekolah. Everybody goes through life. Jelas ya? So, di dalam kehidupan ini, kalau ada orang berkata aku jadi hebat, kuat ini gara-gara aku keluaran dari keluarga kaya. No. It's because what you do dengan tantangan yang kau hadapi. Baik di tempat taman kanak-kanak maupun di SD, maupun TK, SD, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kampus, work time, dari keluarga macam apa kamu besar, all determine your growth or your death. Akan menentukan kematianmu secara rohani atau pertumbuhanmu. And I'm so glad saya bisa bicara dengan Ade kemarin. Just to say happy birthday, saya habis ngomong sama, sharing sama Tanti who's having a birthday. And saya, Tanti ngomong di grup, I was so busy kemarin pagi. Apostle, today is Ade's birthday. When she shared with me dengan the joy of the Lord in her voice, cheerful banget kemarin. Gak seperti yang digambarkan orang yang lagi ngalami badai. And I said, well, I'm glad kamu akhirnya memeluk buku EHS. Dia bilang, Apostle, tiap hari udah setahun ini kemana aku pergi, aku gak bisa hidup tanpa buku ini. I embrace it, aku peluk, and I have the joy of the Lord. Saya gak ngomong problem selesai loh. But there's something yang di dalam hatiku yang aku gak ngerti, what is God doing? I said, I'm glad, Ade. If you know what I went through, tell me. Semenjak keluar dari RGA, dia mesti cari kerjaan baru. Wish dia bisa balik ke sekolah Dian Harapan. Ternyata gak dapet. Dia bilang, I send 50 CVs. 50 CV aku kirim ke seluruh Jakarta. To look for a job. Cari kerjaan baru. Karena saya berhenti dari RGA. You know what? Gak ada yang terima. Kecuali akhirnya satu. Dan satu itu pun yang telepon saya. Dia berkata, hampir aku buang CV kamu. Itu tempat kerjaan dia sampai hari ini. Di Semanan, di Jakarta Barat. Makanya dia kos di daerah dekat itu. So dia punya apartemen, saya gak tahu Keisha ada di sini atau enggak, anaknya ada di sini. So mereka punya apartemen, but adik mesti hidupnya terpisah karena mesti ngekos untuk kesibukan tanggung jawab full sebagai librarian daripada satu sekolah itu. It's a private Christian school. Sampai hari ini, she's one of the best employee. So, kalau kalian melihat bagaimana kehidupan seorang, and she just become a janda pada waktu itu, jadi janda. The divorce, dalam pernikahannya dia, perceraian, and then lose a job, she has to change job, dibalikin lagi ke kerjaan yang lama, kerjaan lama gak bisa terima dia. 50 CV dia nantikan. Kalian bisa rasakan the turmoil going through her soul? And punya 3 anak perempuan. Secara ekonomi, uang is a big issue. Till today. Dengan tidak ada sokongan uang, she has to earn her own living. Anak-anaknya punya potensi untuk belajar, semuanya senang belajar. And they want to study overseas, ya itu trendingnya. Kalau nggak overseas nggak bagus. So, and we cannot curb, kita nggak bisa tahan ya nafsunya anak muda yang untuk studi luar negeri. I don't know why, but that's the youthful lust. Itu namanya
nafsu anak muda. Makanya Paulus tulis surat kepada Timotius, supaya kamu jangan hidup ngikutin nafsu anak muda. Tapi jangan malu karena kamu orang muda. Do you understand this? So Anda mesti tahu balance-nya, right? So anyway, and then she was calm, dia ngomong sama baby girl-nya, dia berkata, you know what, saya gak keberatan kamu keluar negeri, but you know mommy cannot afford it, mami gak punya uang. Your daddy juga gak tentu punya uang, but you can look for a school yang bisa memberikan kamu dan menyediakan adanya scholarship. I said, yes, great thing. Scholarship is the real deal, saya bilang. So anyway, sampai sharing seperti itu, and then I said, okay, tell me. Di tengah lautan badai stormy life seperti ini, and you seperti seorang single lagi, menghidupi 3 perempuan, and you can be so cheerful today. Do you know? Since you're mentioning, kamu baca buku E.H. Hessing, kamu gak bisa pergi ke rumah, pulang rumah tanpa bawa buku ini. Do you know that you are going through the wall? Oh ya. I know, itu betul sekali. Apostle udah ngajarin dari 4 tahun yang lalu, aku gak tertarik. Ini ngomong apa sih? Setahun yang lalu, I never open the book. Sampai Apostle ngomong satu hal, I decided to open the book. Sekarang I will never close the book. Dan saya berkata kepada adik, you know what? Your statement, pernyataanmu itu penting buat saya. Karena pada waktu saya pertama kali ambil alih dan saya kunjungi Kersel. Dan saya menatap Kersel yang dipandu oleh Tanti, Budiman, dan Ade. Bersama Sarah Semelati saya datang ke situ. Dan saya berkata seperti ini. Enggak ada membernya yang enggak ada problem. Membernya coba angkat tangan. And these are the heroes of faith nih. Inilah calon-calon pahlawan iman. They are not defeated. Mereka bukan orang-orang pecundang. Mereka adalah pahlawan iman. Asal dari semua Kersel GGA yang akan paling hidup will be the cell. This is a young married couple. Kenapa? Because you are in the battle. Dan tidak ada orang ikut Tuhan masuk ke peperangan untuk jadi kalah dan babak belur. Because with God, you are more than a conqueror. Mengenai apa itu kata Tuhan dan apa perasaanmu tidak relevan. Yang apa kata Tuhan yang mutlak, apa perasaanmu tidak mutlak. Bagian daripada when you go through the wall, melalui tembok, tahapan di mana kau mulai masuk ke dalam your inner life. So saya percuma ngajarin kalian 5 area daripada inner life kamu. Because that's the area yang Tuhan tertarik. Tuhan gak tertarik jalan keluarnya, bagaimana menghadapi masalah, bagaimana susah, bangkrut, menjadi bangun kembali. Itu yang diajarin, Tuhan gak tertarik dengan ilmu itu. Because He is Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang menyediakan. Dan Dia tidak menyediakan untuk kamu keluar dari masalah. Dia menyediakan untuk kau berjalan bersama Dia. Because you need to be before you do for Him. Jangan berpikir bahwa semua lagu kata perkenalan namanya Allah. Adanya kalau engkau sakit sembuh. Bangkrut keluar dari kebangkrutan. Dan di situ Allah Jehovah Jireh. Nah really. Tergantung bagaimana kamu menyelesaikannya. Bisa pakai jalan pintas, bisa tidak. Mostly kalau pakai kekuatanmu, pakai jalan pintas. But kalau pakai jalan pintas gak ada jalan keluar. You know Tuhan tangannya lagi sama kau. Kenapa pakai kekuatanmu sendiri gak keluar-keluar? Kenapa berobat ke Amerika, Mayo Clinic? Kenapa berobat ke Singapura, Glen Eagle, Mount East, semua the best hospital. Nothing is getting better. Bahkan uangmu habis, kalian depositomu kosong. Kenapa? Ini kamu bayar buah sulung, kamu bayar perpuluhan, kamu nabur, kamu ikut pelayanan sama Apostle Indri, nothing getting better. You are in the path of God. Kamu lagi berjalan di jalur Tuhan. Di mana kamu akan diajarkan untuk berserah dan percaya pada Tuhan. Because trust and surrender kembar siam. Beda dengan belief. When you believe Jesus is Lord, itu Tuhan kasih. But when you trust your life, di mana kau percaya dan surrender totally, berarti pikiranmu udah mentok, gak bisa mikir. Saya memang pernah masuk ke situasi di mana kamu gak bisa mikir lagi. I have it. 2015 September, I have it.
Baru kelar Maret 31, 2022. Baru kelar waktu SP3 saya keluar. 7 years. Tidak ada satu orang menolong saya. Tidak ada satu orang keluar duit membantu saya. Tidak ada satu orang yang membela saya. Yang ada semua sosmed isinya. The reputation daripada Apostle Indri as a liar. Di situ kamu akan mengalami yang namanya, where is God? Di dalam perjalanan kalian, mau suka apa enggak suka, you will go through the wall. Stage 1, kamu nggak bisa lihat di layar, tapi kamu lihat di LED ya. Stage 1, Peter Scazzero mengambil ini dari 2 orang psikiater dan theologian, ahli filsafat juga. Namanya Robert Guelich yang sudah almarhum. I have the book. Aku beli semua bukunya mereka. And Janet Hackberg, masih hidup orangnya. Mereka menulis yang namanya Critical Journey Stages in the Life. Perjalanan kritis dalam kehidupan iman daripada seorang percaya. And mereka membagikan ini. And Peter Scazzero pakai ini. So stage 1 untuk kita lahir baru. God changed my life. Dari cinta mula-mula Anda masuk ke apa aja dah program yang ada di gereja. Aku lapar dan haus, ikut. Mau dasar kekristenan, mau SP training, mau CCLT, SLT. You are there, you're on fire. Belajar semua buku kehidupan, yes. Ingat gak? Gak ingat ya? Udah kering soalnya. Sampai stage 3, aku mau melayani. Aku mau jadi WL, aku mau jadi ketua Asher, aku mau jadi ketua Komsel. I'm giving my life for Jesus. Dan Tuhan akan bawa kamu. Katakan sama-sama, Tuhan bawa saya. Mau orang mengkhianati kamu, kayak yang saya alami. Mau orang mau jatuhin Indri Gotama. Mau setan mau basmi saya, who cares. Kalau memang belum waktu Tuhan saya mati, nggak bisa mati. Ada amin? Berapa banyak orang kepingin Yesus dijorokin dari jurang loh, kepingin mati dia. Bisa mati? Yesus selalu nyelip. He knows his time is not over. Dia tahu dia mesti sampai ke Golgota. Di situ mahkota kehidupannya akan diberikan. Do you understand? Tidak ada mahkota, tidak ada kehidupan baru tanpa kematian. Tujuan perjalanan ini so that you will walk in the resurrection power of Jesus. Kamu akan hidup berjalan dalam kuasa kebangkitan Yesus. And so Ade lagi sharing mengenai hidupnya dia. And I just went, nah. Saya bilang, been there, done that. And menurut buku ini, Anda tidak mengalami siklus ini sekali, tetapi berkali-kali. So kalau Anda pernah berkata, I've been there and I was a loving person, aku diubah. The next thing, you become the horror lagi. And now you wonder why. Karena tunas yang pernah dicabut Tuhan, berakar lagi, bertumbuh lagi. Siklus kedua, kamu akan dimurnikan kembali. This is going on sampai Yesus datang. Inilah namanya spiritual formation. Pembentukan rohani, alias yang dikenal oleh gereja-gereja dengan istilah Yesus memuridkan kamu untuk menjadi muridnya dia. Supaya Christ likeness, keserupaan dengan Kristus terbentuk di batinmu. And I said, adik sangat aktif, and you know, dia berasal dari imannya daripada saudara kakak tirinya Ishak, saudara tirinya kita. Tapi sekarang dia mengikuti Ishak. Dan sudah ikut Ishak, divorce. Diceraikan. Setelah ikut Ishak dan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, jadi ketua sel, everything collapse hidupnya. Nggak tahu dari mana income-nya. Dan anak-anaknya berontak, anak-anaknya ada yang nggak hidup seperti apa yang dia mau. Things go sour, terutama financial. And hidup lonely. So kalau Anda mau tahu bagaimana kehidupan kalian, kenapa kamu pakai buku EHS? Maximum orang-orang yang mulai buka buku EHS, kalau kamu ngalami the wall. And partnernya dari the wall adalah grief and loss. Dua ini bergandengan tangan. Pasal 6, pasal 7
terjemahan bahasa Indonesianya. How you become a mama, suddenly kamu jadi janda. Is there a big loss? Apakah banyak duka yang ditelan oleh adik? Big time, man. Dan kalian gak punya empati kalau kamu gak pernah masuk sepatunya. Gak ada lagi orang bisa nolong. Aset adik, seperti apostle, saya punya teman-teman yang punya power dengan jenderal-jenderal polisi. Nobody answer me. Nobody help me. Gak ada orang yang mau telepon dan mau dengerin saya. Yang ada condemnation. Dari luar, dari dalam GGA juga. All I was alone 7 years. But I know, pengalaman adik dan saya, kok bisa sukacita ya Apostle? Ya. Because kamu baru menemukan satu revelation. Namanya self-awareness. Kesadaran diri. Bahwa kamu selama ini pakai kekuatanmu sendiri. Mengandalkan apa yang solusinya harus ada. Pakai pendapat kamu. Dan kita ignore, kita abaikan Tuhan. Yang menyediakan hidupnya sebagai jalan. Dialah jalannya. Bukankah hari Kamis kita lagi belajar itu? Yes. Kita bukan penganut agama Kristen, kita adalah pengikut praktisi daripada jalannya Allah. Siapa jalannya Allah? Yesus. So berarti semua janji Allah untuk kamu iming-iming, untuk cari duit, cari kekayaan, cari bojo, cari segala macam. Kamu mesti berada di dalam Yesus atau berada di dalam ibadah seminggu sekali. Itu day by day atau once a week? Day by day. Satu stage 1, 2, 3, you can do it without God. And most of us did not do it with God. 100% kita gagal total karena stage 1, 2, 3 kita tinggalkan Tuhan. Kita berjalan dengan pengalaman kita pribadi sama Tuhan. Waktu kita lahir baru, waktu kita bertobat, waktu kita dibaptis selam, waktu kita dibaptiskan Roh Kudus berbahasa roh, waktu kita pelepasan. You see the power. Tapi memorimu cuman past glory, kemuliaan masa lampau. And God is a fresh glory. Karena dia berada bersama kita day by day. Karena namanya Immanuel. Hati-hati manggil dia nama Immanuel. Tapi kamu tidak hidup bersama Allah yang menyertai kamu. You just walk on your own, pakai kepandaianmu, pakai talentamu, pakai skillmu, pakai duitmu, pakai pengaruhmu. Like God is in, gak ada urusan sama hidup kamu. So Allah bawa kamu ke tembok. Di bagian tembok ini, anything you do, problem menimpa kamu, masalah menimpa kamu, kamu mulai back off dari stage 1, 2, 3, aktivitas di gereja mulai mundur. Kalau dulu nabur buah sulung, kalau dulu nabur gede-gedean buat gerejanya, sekarang males. Anda udah ngalami itu? Jenuh rasanya, gersang. Dan malas ada urusan sama gerejamu. You are in the wall. Dan kamu kalau tidak fokus kepada Tuhan, makanya perkenalan tentang Sabat adalah praktis pertama yang Yesus lakukan sebagai manusia. And as matter of fact, Sabatnya Yesus 30 tahun. 30 years, 30 tahun. 30 tahun gak kedengeran namanya sama sekali. Gak pernah khotbah, gak pernah belah kali, gak pernah belah Laut Merah, gak pernah belah, gak pernah khotbah, gak pernah nengking setan. Gak ternama. Nothing yang bisa dimasukkan ke dalam kehidupan Yesus sebagai akreditasi yang sah dari Allah. Ini dia minister of the gospel. Ini dia pendeta paling luar biasa, paling andal. Lihat kuasanya. Gak pernah. He has no record of the doing. But his record is of the being. Di gereja-gereja, orang yang pinter, berduit, aktif, kolerik, itu yang dipilih jadi pemimpin. Kita gak peduli. Hari Senin mesti kerja apa? Ada tekanan apa dari bosnya? Atau tekanan apa di bisnisnya kalau dia bos sendiri, wirausahawan sendiri. Kita gak peduli ada apa dengan problem, dengan masalah perkawinan dia, dengan anaknya yang tidak bertobat, kabur, ngedrak, ngerokok, seks bebas. We don't know. Yang penting di hari Minggu kelihatan aktif. Yang penting di hari Komsel kelihatan berapi-api. Tapi mereka gak ada lain seperti mobil yang udah habis olinya. Tiba-tiba karakter buruk keluar, amarah,
tersinggung, kepahitan, dendam, susah mengampuni. And it become an issue. And lama-lama pertemuan komselnya menjadi wither, menjadi what do you call it, layu. Daun-daun mulai layu, bunga nggak mulai berkeluaran, hubungan menjadi perang dingin, silent treatment di mana-mana, tidak mau ngomong, nggak mau ketemu, I need space, all kind of this coming out. Kalau hidupmu seperti ini di tengah masalah, berkali-kali masalah ada, Tuhan lagi bawa kamu to the wall. The wall sama stage 4 jadi satu. Tuhan akan bawa kamu masuk ke dalam journey inward. Perjalanan ke dalam batin, bukan keluar. Nyanyinya mesti bagus, penampilan mesti keren, pakai baju yang kekinian, jeans bolong-bolong, pakai sneakers, kita jadi gereja yang kekinian. Those are people who are in stage 3. GGA enggak. Kenapa GGA tidak? Gak ada orang yang duduk di sini, gak ada problem. Bohong kalau gak ada problem. Kalau gak ada problem, Tuhan akan sediakan. Majority yang gak ada problem is a liar. A blunt liar. Problemnya seperti apa kalau di the wall? Gak bisa punya anak. Panjang sekali. Urusan kasusmu gak kelar-kelar, puluhan tahun. Contoh-contoh yang seperti itu adalah Abraham. Abraham untuk mendapat janjinya Allah menjadi bapak segala bangsa, minimal mesti jadi bapak satu anak dulu kan. And dia tunggu belasan tahun, nothing. Istrinya gak tahan, ditekan sama istrinya. Suruh dia menghamili si Hagar, keluar Ismail. Tidak ada masalah loh. Gak pakai bayi tabung, gak pakai apa-apa. Puh, langsung lahir. And itu menjadi anak kesayangan yang luar biasa dari Abraham. Jangan pikir Abraham gak cinta Ismail. Dia breakdown loh. Karena ini anak pertama yang dia punya. The next thing Allah berkata kepada istrinya. Dan Abraham nangis ke Tuhan. Dan Allah Bapa berkata, dengerin perkataan istrimu. Buang, usir si Ismail, usir si Hagar. That's the wall. Anda gak bisa pakai otak. Katanya melayani Allah yang cinta. Allah yang mengasihi. Why did you want to kick me out? Tapi Allah jaga Hagar kan. Dia dikasih sumur. Dan kemudian dia ketemu Allah pada usia 100 tahun. Dan dia hamil Sarah. Lahirlah 9 bulan kemudian Ishak. Anak yang tunggal kata Allah Kejadian 22 ayat 1. The only one child. Jadi Ismail gak dihitung loh. Your only one child. Cuman satu anaknya. Yang paling kau cintai. Yang tunggal, betul? Bukan dong, Kejadian 22, benar gak? Masa saya ngomong kayak saya bukan Tuhan loh. Mau dicek Alkitabnya gitu loh. Malesnya buka Alkitab. Benar gak sih si apostle ngomong? Your only one child yang tunggal. Persembahkan dia bagiku. Bawa ke Gunung Moria. Bunuh dia. Coba baca ayat 1 dan 2, Kejadian 22. Ya kamu juga gak tahu sih file-nya di mana juga. Itu ya yang pada gak suka-suka baca Alkitab tuh ya. Nanti kamu akan masuk ke siklus The Wall. Nanti kan kamu suka gak suka akan baca Alkitab kok. Santai aja. Saya bilang sama adek, Dek, kamu tahu gak? Ini udah 2024 loh Dek. Aku mengunjungi Karselmu tuh kira-kira 2022 atau 2023 loh. Kapan? Kita ketemu di lantai 6 waktu itu. 22 kan? I said, do you know how I feel? Aku dengar kau ngomong kayak begini. And you going through the wall with me. Sama seperti apa aku alami. About 7 years journey. You know what I feel? Oh God. Aku bisa dengar suara iblis mengkondam aku loh. Aku buat declaration loh. Ini Karsel akan menjadi pemenang loh. And 2024 nothing happened. Januari. I said, do you know how I feel condemned? Satu hal saya ngomong apa kata Tuhan, satu hal manusiawi saya juga ngomong loh. And iblis juga ngomong loh. Oh ya, apa saya merasa tertuduh? Oh, big time. And kalau saya udah tertuduh, saya akan marah
Karena saya akan kepepet, saya akan ngatur schedule saya. Aku korbanin ini, dan aku akan ketemu di sini. Ya nanti jemaat akan ngomong, Apostle jangan capek-capek, Apostle jangan capek-capek. Capek apa? I need to know what's going on with you. Dan kalian para ketua sel bisa bikin laporan. Saya baru tahu kok, berapa kali kok bikin laporan dulu di zaman pandemi? Mengenai caroselmu. Tiap minggu. Dan itu bolak-balik salah terus kan. Mana ada, kamu di pimpinan apostle saya minta bolak-balik laporan ke sel. Enggak ada saya. I'd rather talk to you directly. I want to hear you. Saya satu telepon dengan adik, it refresh my soul. I said, Lord, I'm learning, I'm walking through the journey. Karena yang bisa membuat kamu menjadi serupa Kristus hanya Yesus. Not your pastor. Tapi your pastor bisa menguatkan kamu karena pastormu lebih dulu ke situ. Itulah seorang pemimpin. You have to have the experience first. Kamu gak bisa khotbah apa yang kamu gak alami. Dan itu kamu munafik, nothing but a fake. Do you understand this? Ini buku tidak ada di tangan kalian. Kalau Tuhan tidak bimbing saya ke sini. In 2016. So adik berkata, you know what Apostle? You know God love us so much. Gak mungkin Apostle pegang buku EHS kalau bukan Tuhan yang suruh. God love GGA. Gak mungkin saya bisa menghadapi semua ini. If not because He loved me. Thank you so much for giving me that book. Memang 1 tahun gue gak sentuh sama sekali. Gue gak ngerti. Udah pusing sama masalah bertubi-tubi. Ya apa lagi ini? Dan saya bilang, wah apa lagi ini? Karena isinya mengenai kondisi emosi kita. Yang kita ignore. Karena kita mau menjadi Tuhan, membereskan masalah kita. Toh ujung-ujungnya UUD, do it. Is do it your answer? Then you are not walking by faith. So kalau Anda pegang, wait a minute, emang this is bahasa Indonesia or this is English? This is English. Percuma saya baca bahasa Inggris kan ya. Bahasa Indonesia. Gila gak gurumu punya 2 buku? Demi melayani kamu loh. I rather jauh ya, saya lebih suka pakai bahasa Inggris daripada di Indonesia kan sama orang yang tidak ngalami. Itu terjemahnya jadi kacau semua itu loh. Tapi kalau diterjemahin sama orang yang ngalami atau mau ngalami, beda big time. Okay. Halaman 143. Saya lebih memilih, Peter Scarsero berkata, Robert Guelich sama John Haggard memakai stages 1, 2, 3. Kalau kalian udah disembuhkan, dibentuk oleh Tuhan, the inward life, your inner life, stage 4 mesti lulus. Kalian gak bisa dari stage 1 langsung ke stage 4, gak bisa. Stage 4 akibat kamu tertanam di stage 1. Dari stage 1 tertanam berkembang ke stage 2. Dari akar stage 2, stage 1 berakar masuk ke stage 3. Stage 1, 2, 3 berakar baru dikasih the wall sama Tuhan. Dan Tuhan yang kasih. Jadi kalau kalian mukanya kayak orang sedih, muram, sudah ngapa-ngapain kok tidak perubahan Tuhan. Keluargaku gak ada bertobat malah pada murtad, pada jauh dari Tuhan. Kok begini siapa pelayanan? God give you the wall. Kita pikir kita udah hebat ya, karena udah bisa ngapa-ngapain, udah bisa mimpin, udah bisa menangin jiwa, kita udah segala-galanya. No darling, yang dicari bukan what you do, but who you are. Kita menyanyikan because of who you are, I give you glory. Not because of what Jesus can do for you, but because of the character of Jesus. Kita gak menyanyikan lagunya tadi. Karena apa yang kau bisa kerjakan dan bisa beri kepadaku, maka aku sembah engkau. No, kita menyembah dia karena siapa Allah. Karakternya, itu yang kita sembah. Pribadinya. Dan Tuhan mau punya hubungan intim sama orang yang pribadinya. Kenalan sama pribadi dia. Makanya kalian mesti beri waktu bikin rules, struktur hidup baru. Karena struktur sekarang udah ada, ya kayak begini. Tapi kalau kamu mau mengalami cinta Tuhan, mau keintiman, mau bisa berbuah roh, mau punya buah kasih. Kalau enggak clash terus di rumah, clash terus dengan suamimu, dengan istrimu. Why you need God to bear, to give you the fruit of love, isn't it?
Anda butuh Allah dong, kasih kamu kasih. Karena Allah adalah kasih. You understand? Itu bukan karena kau manis-manisin orang pakai duit. Kalau hadirat Tuhan, A.W. Tozer ngomong seperti ini. In a nugget ya, intinya kayak begini. Anything that you live for tanpa hadirat Tuhan will cost you something. Ada harganya. Pasti keluar uang. But anything you do out of the presence of God only cost Jesus to pay for it. Tetapi kasih hadirat Allah akan memberkati orang lain tanpa uang keluar. This journey untuk kalian bisa hidup berada dalam hadirat Tuhan every day. Sampai karakter kasih Allah menjadi karaktermu. Kalau kita belum nyampe situ, jangan mau dituduh sama setan. Jangan mau dituduh sama Kristen kedagingan yang legalistik. Karena musuhnya membuat rule of life adalah legalism. Legalistik artinya Farisi. Udah SS belum? Udah sahabat belum? Udah, betul. Yang nanya legalistik, yang jawab legalistik. Padahal buahnya sahabat dan solitude silent is love. Karena tujuannya loving union. Itu ada di day by day. Bukan di prakteknya, di depannya. Prakartanya. This is interactive book. You meet God in this book. Tadi pagi sambil nyisir rambut, saya renungkan ini kembali. Mau pakai berapa jauh, saya mau sharing. Saya sampai nangis lagi sampai, aduh kalau bisa gak usah khotbah hari ini, gue duduk sini aja deh, gue baca ini aja deh. Because it minister to me. Karena melayani saya. Makanya ini buku tidak untuk diintelek, but untuk dialami. So Ade berkata, aduh apostle, aduh jangan deh, jangan jadi pelayan Tuhan deh kalau gak ngalami ini. Kasihan orang-orang. Karena kita semua datang ke ibadah banyak luka. Buat apa gelar when you are wounded? A wounded soldier. Tentara yang luka. Buat apa? So Peter Scarsero gak pakai stages. Tapi dia mesti bawa dari mana akarnya. Kalau dia ngomongnya, I'd rather use seasons. Saya baca ya. Saya lebih memilih istilah musim daripada tahap ketika ingin menggambarkan hidup kita di dalam Kristus. Kita tidak mengontrol musim kok. Musim terjadi kepada kita. Di negara 4 musim, musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur, terjadi kok pada kita. Enggak peduli kita suka atau tidak suka. Amin. Is it talking to you? Ini lagi ngomong, lagi melayani kita? Oh ya, that's right. Kalau di Indonesia, kita nggak bisa pilih ini musim hujan atau musim panas, kita nggak bisa pilih. Ya musim kemarau datang, ya musim hujan datang. Kita nggak suka musim hujan, tetap hujan datang. Correct? Stages of life seperti itu. You don't like it, it comes. Tuhan nggak akan men-spare kamu karena kamu anak Allah dan tidak perlu lewat situ. No way. Demikian juga dengan berbagai macam tembok. Tembok bagi sebagian besar dari kita muncul dari sebuah krisis. Di setiap stage itu, God is with us. And Ade was jumping up and down di telepon sama saya. Aduh apostle, Tuhan itu ada. Di setiap saat yang aku meronta-ronta ketakutan, ada. Aku baru sadar sekarang. That's the power of being still. Berdiamlah dan ketahuilah aku Tuhan. Kenapa kau mesti lewat banyak krisis kalau enggak diam? Makanya sometimes penyakit belum tentu buruk. Sometimes kita mendapat penyakit cancer, diabetes, long term penyakit. Kok gak sembuh-sembuh? Sometimes that's the wall. Mau dibilang gaya hidupmu gak bener, udah deh mau bener gak bener kalau mau mesti ngalami, ngalami. That's not fair. What do you mean not fair?
Lihat ujungnya dong, apa? Di gereja selalu yang dirayakan apa? Yeay, sembuh, sembuh. Tuhan berkata, I'm not done yet. Aku belum kelar loh sama kamu. Makanya orang kanker bisa ada metastase, penyebaran. It's not a judgment. Of course badan kamu reaksi dengan gaya hidupmu yang dulu. Dan itu bukan penalti loh ya. It's just life. Mungkin tembok itu bisa muncul melalui perceraian, kehilangan pekerjaan, kematian teman dekatmu atau anggota keluargamu, diagnosa kanker, pengalaman dikecewakan oleh gereja, pengkhianatan, mimpi yang hancur, anak yang berontak, kecelakaan mobil, tidak bisa hamil, keinginan menikah yang belum terpenuhi, kekeringan atau hilangnya sukacita dalam hubungan kita dengan Allah. Kita mempertanyakan diri sendiri. Kita mempertanyakan Allah. Kita mempertanyakan gereja kita. Untuk pertama kalinya kita menemukan bahwa iman kita tidak menolong. Even your faith doesn't help you. Lu percaya Tuhan kan? Percaya. Saya gak percaya. Siapa bilang gue gak percaya? Tapi perbuatan kita lain. Banyak marah-marah lah zaman ini. It's okay. Ngomong sama kiri kanannya, marah-marah itu kita manusia. Thank God kita bukan Tuhan Yesus loh. Amin. Lanjut. Jangan ngobrol dulu, kita nanti habis khotbah gue. Kita menolong lebih banyak pertanyaan daripada jawaban ketika dasar iman kita terasa seperti di ujung tanduk. Kita tidak tahu Allah di mana sih? Apa sih yang sedang dia lakukan? Kemana dia akan pergi? Bagaimana dia akan membawa kita? Atau kapan hal ini akan berakhir? Peter Scarsero bersaksi, my wall, tembok saya sendiri, terdiri dari sejumlah peristiwa yang menumpuk jadi satu. Anda baca sendiri di rumah ya. Tujuannya, yang ngajar ini pada waktu kamu di tembok dan stage 4, gurunya namanya John the Cross. Dia menulis jurnalnya dia, journey-nya dia, dimasukin ke jurnal. Orang-orang yang ngeliatin kehidupan John the Cross, setelah John the Cross meninggal, dikumpulin dia punya jurnal. Muncullah buku namanya The Darkness of the Soul. Tapi yang tulis bukan John the Cross. Jadi kalau engkau beli bukunya, itu enggak ada urutan. Itu isinya jurnal. Tinggal Anda lihat aja kamu di masa yang mana. John the Cross mengetahui kecenderungan kita untuk menjadi terikat pada semua perasaan dari dan tentang Allah. Dan mengira semua itu adalah Allah. Sensasi-sensasi merinding, hangat. Kayaknya Tuhan hadir. Kaya atau kosong, bukanlah Allah. Di bab 4, Peter Scarsero berkata, saya ngajarin loh, know yourself before you know God. Kenali dirimu sebelum kau kenal Allah. Dengan kau mengenal perasaanmu. Your sadness, your anger, your fear. Ini 3 emosi negatif paling utama. Jangan disangkal. Saya ajarin Liberty tadi, pada waktu kamu mengisi grief and child loss, di dalam grup itu yang kamu gak kenal orang yang mayoritas, don't share your problem. Kamu tidak disuruh open, kamu disuruh vulnerable. Vulnerable and openness beda. When you are vulnerable, you just openly say, I'm sad. Aku lagi sedih sekali, aku ketakutan, rasanya mau mati. Ingat Yesus di Getsemani? Apakah dia ceritakan bahwa dia takut kalau akan dicambuk sama tentara Romawi, akan dipaku sama tentara Romawi, akan difitnah sama si Yudas? Apakah dia ceritain semua itu ke Petrus, Yohanes, Yakobus? No, itu openness. Do you understand? Openness, keterbukaan sama vulnerable tidak sama. Vulnerable is when you say to somebody, orang yang kamu percaya. Aduh, gue lagi sesek, napasnya gue gak kuat loh. Dan teman kamu bahkan berkata, kalau dia belum pernah melakukan EHS, buku EHS, berkata, kenapa? Saya gue doain.
Padahal yang kamu butuh bukan khotbah, bukan nasihat, bukan didoain. Yang kamu butuh, can you just listen to me? Do I have a friend? Pada waktu aku lagi down. Joan Baez menyanyikan lagu itu loh. When I'm down and tired, you got a friend. Even the world tahu. Waktu kamu lagi down, kamu gak butuh khotbah. You don't need nasihat. You just need somebody yang kasih telinga. Winter, summer, and fall, all you got to do is call. And we know you got a friend. Sayang, kita gak dengerin itu, kita terlalu rohani dan terlalu berbahasa roh. So, Petrus kasih roh berkata, perasaan yang kamu mesti tahu di bab 4, or session 2 bahasa Inggrisnya. Tidak bisa menentukan bahwa kamu benar di depan Tuhan. Bahwa Allah hadir, itu bukan ukurannya. Sensasi-sensasi itu untuk dipelajari. Kalau emosi yang negatif, jangan emosi negatif mengontrol kamu. Jangan bikin decision karena emosi negatif. But the wall and journey inward journey, kamu akan ketemu sama the grace of God. So selama lama telepon, adik cuma berkata, aku baru ngerti loh the grace. Aku baru ngerti. This is grace. Aku bisa ketawa. When you're silent, when you're Sabbath, tujuannya cuma satu. Kamu encounter kasih karunia Tuhan. All your problem tidak akan dibahas. All tekanan jiwa gak akan dibahas. You need to recognize and admit dan peluk emosi negatifmu. And pour it out to God. Bab 7. Menjadi ratapan kepada Allah. Buang. So that the presence of God will come into you. Anda ngerti? Makanya gak bisa baca tanpa bab per bab, gak bisa. Gak bisa hidup cuma pakai day by day. Dasarnya apa? It's a journey. Katakan perjalanan. Inilah cara Tuhan membentuk ulang dan memurnikan affection and desire. Semua afeksi kita dan hasrat kita itu dimurniin Tuhan. Sehingga kita bisa bersuka dalam kasih-Nya dan masuk ke dalam persekutuan yang lebih kaya. Dengan penuh bersama Dia. Allah ingin mengkomunikasikan kepada kita kebaikan dan kasih-Nya yang sejati. That's why you go through the wall. Supaya kamu tahu ini tuh kasih Allah. Di level bukan bayi. Dia rindu agar kita mengenal damai-Nya. Dan ketenangannya yang sejati seperti Paulus alami di Filipi 4 ayat 7. Di Filipi 4 ayat 6 dia berkata, mintalah, nyatakanlah segala permohonanmu. Janganlah khawatir dan ucap syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia menguasai hati dan pikiranmu. Yes? Nah itu kamu alami. In the wall. Mana ada orang hidup tanpa khawatir. No way Jose. Ngomong kiri kanannya. Selama lu manusia, khawatir bagianmu. 1, 2, 3. Jangan ngomong sendiri, gila itu. 1, 2, 3. Ngomong sama seseorang. Bilang, selama kau manusia, takut dan khawatir. Itu bukti kau manusia. Kalau tidak ada, robot lo, AI. Dan dia rindu agar kita mengenal damai dan ketenangan yang sejati. Dia berkarya untuk membebaskan kita dari keterikatan yang tidak sehat. All wrong ties. Hubungan ikatan jiwa yang gak sehat hilang di sini. Dan penyembahan berhala, all idol worship, mengidolakan anak, mengidolakan pelayanan, mengidolakan gereja, mengidolakan harta benda yang kau kumpulin, yang dulu waktu kecil gak punya, hilang. Semua penyembahan berhala akan dunia ini hilang. Jadi 10 perintah Allah berkata, jangan menyembah berhala, jangan mengingini. Itu ternyata Tuhan semua yang kerjain, bukan dilarang. Makanya gagal semua 40 tahun di padang gurun. Because Anda mau tahu kegagalannya orang Israel di padang gurun? You want to know? Perspektif mereka tentang diri mereka salah. Dengerin aja Bible study saya. Udah diulang 3 kali. They see themselves. Not the way God defined them. But the way the enemy defined them. Mereka melihat diri mereka bukan sesuai definisinya Allah. Who love them so much. Cinta gak Allah sama orang Israel? Sampai 10 tulah dikalahkan semua. Korbanin si Musa. Halo. Apakah Allah mencintai orang Israel? Sangat. Apakah orang Israel tahu dicintai atau mau dibunuh di padang gurun?
mau dibunuh. Maka yang dicari apa? Semangka, daun pre, atau tanah perjanjian susu dan madu? Daun pre. Lihat aja kamu kalau kumpul sama-sama di sel. Yang membuat kamu bahagia di pertemuan itu cuma satu, pas makan enak. Begitu firman keluar, agamawi lo tahu. Lo kalau tahu aja kok gue apa yang gue alami, nggak banyak ngomong. Terus mukanya semua membernya kayak apa? Handphone. Bagaimana? Itu ketuanya udah kayak orang ngegas. Supaya naik atmosfernya. Nggak naik-naik. Bukan flat, turun. Dia berkarya dan membebaskan kita dari keterikatan kita yang gak sehat, hubungan yang gak sehat. Penyembahan berhala di dunia ini. Dia rindu memiliki relasi kasih yang intim. Dan penuh gairah dengan kita. Dengan alasan ini John of the Cross menulis bahwa Allah memberi kita malam gelap yang diterangi api kasih. The second book, Dark Night of the Living Fire. Untuk membebaskan kita. So John daftarkan 7 hal yang kamu akan dibebaskan dari mengalami the wall dan inward journey. Untuk 7 kekurangan rohani yang mematikan bagi semua believer, Christian believer yang harus dimurnikan. Ngomong pikirkannya, dimurnikan. Number 1, tulis. Kenapa kamu melewati the wall? Untuk mematikan semua kesombongan kamu. Pride. Nomor 2, greed, ketamakan. Yang satu kesombongan, kedua ketamakan. Ya Pak Akun ngetik kayak saya, 1 jari dan 11 jari. Tapi dia lebih hebat 11 jari dong, aku cuma 1, sampai pegel tangan. Nomor 1 kesombongan, nomor 2 ketamakan, nomor 3 kemewahan atau luxury. So it's pride, greed, luxury. Ini semua kerohanian loh ya. It's nothing to do with material loh. Kemarahan, anger, gluttony, spiritual gluttony, rohani yang rakus, iri hati rohani, dan kemalasan. Saya ulangi ya. Kesombongan. Mereka kita semua memiliki kecenderungan untuk menghakimi orang lain dan tidak sabar dengan kesalahan mereka. Siapa yang ngalami kayak gitu? Ada di kita. Angkat tangan. Atau kakinya deh. Gitu. Siapa yang ada kayak gini? Kita suka menghakimi keperjalanan orang lain. Orang gak beres nih, orang bohong nih begitu. Halo? Kita belajar fake, kita belajar mengenai hipokrit, tapi kan tidak untuk menghakimi kan, untuk melihat kita kan. Tapi kan kita juga mental ke orang lain. Siapa yang melakukan? Itu. 2, ketamakan, greed. Mereka tidak terhubung dengan spiritualitas yang telah Allah berikan pada mereka. Mereka tidak pernah merasa puas belajar. Selalu membaca banyak buku, tapi tidak pernah bertumbuh dalam kehausan rohani dan kehidupan batin mereka. Siapa yang baca buku gak kemana-mana? Angkat tangannya. Lama-lama bukunya numpuk jadi pajangan di rumah. Haleluya. Haleluya. Orang datang ke rumahmu, orang berkata, wow, you're so spiritual. Wow, you should be a teacher in the kaki. GG apa sih kamu udah jadi pemimpin pengajar Alkitab ya? Enggak kepegang. Yang dipegang apanya? Gadget. Kayaknya aku lebih suka, aku orang visual. Aku orang visual. Aku orang audio. Aduh seru banget lah. Luxury, kemewahan. Luxury, tulis ya Ceng ya. Si suami tulis luxury, kemewahan, kamu isinya. Mereka lebih menikmati berkat rohani dari Allah daripada Allahnya sendiri. Itu lagunya siapa? Natali itu, kamu tuh seneng suara Natali atau kontennya kamu ngerti? Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Not because of what you do. Allah sembuhkan, Allah sediakan uang. Come on please. Mafia juga bisa dapat duit. Rentenir juga bisa dapat duit. Orang kerja juga bisa dapat duit. Betul apa tidak? Warisan juga duit. But do you praise Him? Bukan waktu ada uang. When you don't have nothing.
And you believe He will provide. Di situ kita dites apa sih, buah apa sih? Yang paling susah. Pastor Nomi aja ngakui. Patience, kesabaran. Kemarahan. Mereka mulai tersinggung, kurang kebaikan, kurang sabar, menantikan Allah. Kayak begini gue lewatin aja dah. Apa sih? Wall, tembok, opo, kayak bak, gue mau mati rasanya. Kamu akan ngomong kayak begitu. Dan kamu akan minum obat penenang, kamu akan pakai obat tidur to get away supaya kamu gak bisa restlessnya hilang, kecemasnya hilang. Kalau udah anxiety, you'll be sick. Gak mungkin enggak. Kelima, kerasukan lagi. Kerakusan rohani, spiritual gluttony. Gluttony itu roh gluttony, roh pelahap. Semua berkat Allah, ini orang-orang yang kejar berkat Allah, menolak salib dan memilih kesenangan-kesenangan seperti anak kecil lakukan. I think GG banyak ini. Yang keenam, spiritual envy, iri hati rohani. Mereka merasa tidak senang ketika orang lain lebih baik secara rohani. Mereka selalu banding-bandingin, love for comparison. Ini kanker dari segala kehancuran. 7, laziness, kemalasan. Sluggishness sebetulnya. Mereka lari dari semua yang sulit. Tujuan mereka adalah the goodness, spiritual goodness, and perasaan senang-senang. This wall, pengalaman wall ini akan bawa kalian untuk hilang semua perasaan yang menyerang kamu sendiri. Do you know that 7 hal ini yang nyerang kita sendiri? Do you know that? Ya, do you know tanpa kamu ada ketemu orang, gesekan sama orang, you are facing that. Do you know that? Saya nyanyi satu lagu ya, yang simple ya. Ini di caranya Apostle Indri belajar Alkitab melalui nyanyian. Saya punya koleksi VHS, tapi videonya VHS semuanya. Because that's during the time that I got saved. Saya suka koleksi namanya video Psalmist, Pemazmur. Yang satu lagi Donut Man. Siapa yang di rumah punya Donut Man? You don't have it? I think you should. Lagunya dia seperti ini. Life without Jesus is like a donut, like a donut, like a donut. Life without Jesus is like a donut with the hole in the middle. Nangkap? Ada referennya lagi, saya nggak hafal. Hidup kita tuh kosong, bolong, hampa tanpa Yesus. And bagaimana kamu bisa recognize life with Jesus? Is when you are going through the wall. Semuanya hitam kelam. Tidak ada titik terang. Kamu melakukan yang tahu, yang udah diajari. Doa syafaat, doa 5 jari, ayatnya di mana. Berpuasa, ikutin ritmenya Yesus. Puasa, kasih sedekah, berdoa. Berdoa yang dari hati yang hancur. Hati yang remuk jiwa hancur, kau tidak pandang hina. Kita cari, kita hancur-hancurin diri. Kurang hancur apa lagi Tuhan? Utang gue udah numpuk. Debt collector datang, gue udah hancur. Bukan hancur yang itu. It's the brokenness of your inner life. Di mana kamu helpless and hopeless. You have nothing left but Jesus. Untuk kamu sadar hidupmu kayak donat. The wall will be the one. Karena keagamaan kita bikin kita merasa kita tahu kok. Gue tahu kekristenan. Gue tahu Yesus. Bapak gue yang bangun gereja. Papi gue yang nabur kursi buat ibadah. I know about Christianity. I know about church. It's about encountering God. So, saya mau tutup dengan pilihan untuk topik Sabat. Slide please, Sony. Seperti saya bagikan minggu lalu. Wall is a Sabbath by God's direction. Pengalaman kamu menghadapi tembokmu adalah pengalaman kamu mengalami Sabat pertama kali. Kamu gak bisa mikir, kamu doa pun kayak nabrak tembok. Pernah gak kalian ada istilah, aku kayak doa kayak nabrak tembok. Biasanya masuk hadirat Tuhan enak, hangat, air mata bercucuran. Sekarang air kencing yang bercucuran.
Karena bolak-balik minum, gak kelar-kelar gitu. Hello, right? I'm just being human loh. Saya bukan being pendeta ya. Aku gak keluar setetes air mata. Aku bolak-balik ke WC sampai capek sendiri. Nunggu lama untuk waiting upon the Lord, lama sekali. Lama-lama gue putus asa, gue mainan browsing deh. Yang lain lagi ngapain sih? Si Ana di mana tuh? Si Catherine lagi ngapain tuh? Dia lagi jalan kemana tuh? And then we pass by 2-3 hours browsing handphone, gak ngerti. And kita tanpa sadar meninggalkan kamar itu, kecewa sama Tuhan. So, all those hard times, semua masa sulit, nothing but membawa kita ke tempat yang namanya Sabat. Ada Sabat, kalau di Israel ada Sabat 7 tahun. Tahun Yobel. Ada Sabat setahun, karena yang perlu Sabat bukan orangnya saja, termasuk tanah. Karena mereka peternak dan petani. You understand this? Tanahnya nggak bisa terus ditanemin, hilang nutrisinya. Yang membuat panen bagus kondisi tanah termasuk loh. Ingat ada 4 macam tanah? Ada aspal, ada yang bertanah tipis, ada yang pertama lebih banyak tapi banyak duri dan semak duri dan belukar, ingat tuh? And the last one will be the good soil. Tanah yang bagus untuk ditanam. Correct? Tentu kita maunya tanah yang keempat. But that's progressive. Kalau Rick Warren berkata, cuman ada 25% yang bagus Kristen berbuah. 75% rusak semua. It's kind of true. Tapi pada waktu saya pelajari ini, The Wall again, repeatedly. This book, buku kedua saya loh bahasa Indonesia. Buku pertama saya udah gak bisa kebaca karena semuanya merah. No. I think the 4 type of soil bicara tentang 4 kondisi hati kita melalui proses perjalanan iman. Ujungnya kita akan menjadi tanah yang bagus. Yang berbuah, right? Karena tujuan daripada siklus, daripada the wall, cuma satu. That we become a person of love. Anda bisa lihat tadi stagesnya, oke? So, Sabat berasal dari bahasa Ibrani artinya berhenti atau stop bekerja. Sabat itu 1 hari selama 24 jam per minggu, sama seperti Allah. Pencipta kita berhenti total dari apapun yang berurusan dengan pekerjaan. So, kenalilah bahwa pribadi Allah itu pilih hari ke-7 sebagai hari yang paling memberkati dia. Katakan memberkati Allah. And Yesus Markus 2:27 berkata, you know what? Sabat itu kado dari aku ke kamu. Kamu gak diciptakan buat sabat. Sabat dibikin buat kamu. Supaya kamu ada waktu just being with Jesus. Dan aku akan berkati kamu. Penuhi kamu dengan kasihku. Penuhi kamu dengan hadiratku. Kekuatanku. Urapan baruku. I can feel you. Bukankah gereja-gereja telah merubah, mengisi hadirat Allah, mengisi urapan Allah dengan altar koh? Dalam siapa rebah akan diisi? Kamu cari di Alkitab, pernah gak sih, siapa namanya? Rasul Paulus lakukan altar koh. Ini rasul paling aktif sekali loh. Gak ada gereja gak dibangun sama dia loh. Halo? Gak ada orang gak bertobat melalui dia pelayanan dia loh. Do you understand? Dia rebah di hadirat Tuhan, yes. Itu tidak terjadi di gereja. Itu terjadi di jalanan loh. Di jalan lurus menuju ke Damaskus. Tidak ada di ibadah. Saya gak ketemu Tuhan. Untuk pertobatan keselamatan saya di tengah-tengah badai. Di gedung ibadah. I met God. Di toko buku grosir Kristen, SKS. Di Outman Road di Singapura. Masuk gedung tua, ruko tua. Semua gudang isinya kiri kanannya. Dan saya masuk dan Tuhan tarik badan saya. Ke rak pertama pas depan pintu masuk yang saya gak pernah jamah. Because I thought I always have those book Andrew Murray and all that. Tapi hari itu saya dibawa ke situ. Dan mata saya terpaku ke gambar putih biru. And God says, pick it up, ambil. Kemudian manajernya teriak dari belakang, miss. And dia bawa buku day by day. Dia bawa. God must be talking to somebody di gudang loh. Untuk bisa teriak-teriak dari belakang, karena gudangnya itu belok. Enggak satu gang sama saya.
The author of the book say you cannot buy that book except you buy this book. This is the tool to live like that. Oke. Karena saya orang visual, saya berkata, is there a DVD? Yes, we do. Ternyata DVD-nya saya beli, it's just an overview, hanya garis besar. Nothing like going through the book, chapter by chapter. Ngertiin hatinya Tuhan, pribadi, slowly. Allah kerjanya slow, makanya dia suka stop. Kita tutup dengan ini. Mari kita kenali pribadi Allah yang tinggal di dalam batin kita. 2, 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan. Lingkari kata segala. Tidak ada pilihan loh. Jadi kalau Anda berkata kita berhenti dari yang mana? Apostle? Enggak ke kantor aja kan? Tapi kan masih ngosek kamar mandi, cuci baju, nyetrika. Kapan lagi kalau enggak? Segala. Lanjut. Dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu sudah selesai. Jadi sudah ada kerjaan sistem yang tertentu. Lanjut. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu. Lalu Allah apa? Lalu Allah. You know what the word blessing is? Memberdayakan kamu dengan kekuatan ilahinya Allah yang manusia gak bisa kerjakan. Karena di hari ke-6 semua hasil kerja kerasmu, hasil kerjaanmu di kantor, hasil kerjaanmu di pelayanan, hasil kerjaanmu di rumah tangga, Tuhan akan lipat gandakan jadi double. Sehingga hari ke-7 dan 8 kamu gak usah kerja. Untuk hidup, untuk makan, untuk minum. Semua di double sama Tuhan. Jangan dites pernyataan ini. Hidupi aja. Nanti Tuhan itu Allah yang akan melakukan persis seperti firman-Nya. Apa yang membuat Allah perkataannya gak bisa ditiadakan, tidak bisa dipertanyakan, perkataannya mutlak ya dan amin. Kalau kamu hidupnya berbeda, kamu tidak sesuai firman. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan memisahkannya, menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Dari ayat 2 dan 3 yang diulangi persis sama kata-katanya yang mana? Yang persis dia ulangi. Ayat 2 dia ngomong, ayat 3 diulangi. Yang mana? Berhenti dari segala pekerjaannya. Kapan waktunya? Hari ke-7. So di hari Sabat basically Allah menyediakan bagi kita semua. Allah yang kasih. Kamu gak usah concern mengenai tagihan, kamu gak usah concern mengenai beli ini buat anakmu untuk kebutuhan sekolah. Relax. Percaya Tuhan bisa kirim orang untuk bagi kebutuhan rumahmu. Yes. Jadi Sabat menyediakan bagi setiap manusia ritme bagaimana kita mereorientasikan seluruh kehidupan kita supaya berpusat lagi pada Allah. Supaya Allah selalu senternya. Jesus, you're the center of my. He's the center. He's never be on the side. Dan pada waktu kita menghidupi Sabat kita menjadi 1, 2, 3 serupa Allah. Waktu kita melakukan Sabat kita menjadi yes. Satu-satunya ciri-ciri Allah yang ada di kita Sabat. Karena Kejadian 2 bukan Taurat. Bukan hukum Taurat. Hukum Sabat menjadi Taurat baru muncul untuk orang Israel yang keluar dari Mesir. You got it? Baru adanya di Exodus, Keluaran 20. Tapi di Kejadian 2 tanpa dosa, Allah berkata, aku Sabat. Itu nature of God. Nothing to do, kamu setuju apa gak setuju, but there is God. Anda mau jadi serupa Allah? Dan Sabat. Dan kita anak-anak Allah stop bekerja, ini gak ada di ayat ya, this is my phrase. Kita anak-anak Allah stop bekerja dalam 1 hari penuh 24 jam dan beristirahat. Mentalnya yang beristirahat. So memelihara Sabat adalah sesuatu yang melawan budaya dunia, very countercultural, dan sangat sulit bagi keseharian kita. So saya anjurkan pada kalian semua untuk nasihatnya. Please. Untuk kau memulai Sabat,
Jangan langsung 24 jam stop. Mulai sedikit-sedikit. Because your body cannot handle it. Ini terlalu revolusioner. Kita adalah manusia produktif, survival mode. Buktikan. Harus begini. Kalau enggak kita nggak dapat nilai, kita nggak dapat kredit, kita nggak dapat penghargaan. Well, seperti hari Kamis saya bagikan di Efesus 1 ayat 6, di dalam Kristus kita yang dikasihinya. Apakah kita harus sempurna, harus achiever? No. Apakah waktu kita berdosa sudah dicintai? Roma 5 ayat 8. While we are yet sinner, He died for us. So kasih itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diatur. It's given. Dan itu identitas kita. So kalau identitasmu adalah apa yang kasih Allah berikan pada kita. Suku enak, suku raksasa, Goliat hidupmu tidak akan mengancam kamu lagi. Kamu adalah yang dikasihinya. Kamu anak Allah. Whether people don't like you or like you, God love you. Like beda sama love loh. Like itu seasonal. Tapi love is permanent because God is love. Ada amin? Dan untuk Anda melakukan sabat, basically kamu ngalami being loved by God. Dan kalau jiwamu rame gak bisa berhenti, it's okay. So saya seperti bagikan di minggu lalu, sabat dan ibadah harian tujuannya cuman untuk kita bisa intim dalam Yesus sebagai muridnya Kristus. Karena guru kita kasih, muridnya pasti kasih. Amin? Kita tundukkan kepala.